Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasni Kamalia dari kelas akuntansi syariah C. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek yang mempengaruhi akhlak manusia. A. Pengertian akhlak. Kata akhlak berasal dari kata bahasa Arab jamal dari kulukun yang menurut bahasa berarti budi pengerti, perangkai tingkah laku atau tabiat. Kata tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan hulukun yang berarti kejadian, yang juga erat hubungannya dengan halik yang berarti pencipta. Demikian pula dengan makhlukun yang berarti yang diciptakan. Kehidupan umat muslim yang baik dapat menyempurnakan akhlaknya sesuai dengan yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang baik dilandasi oleh ilmu, iman, amal, dan takwa. Ia merupakan kunci bagi seseorang untuk melahirkan dalam kehidupan yang diatur oleh agama. Dengan ilmu, iman, amal, dan takwa, seseorang dapat berbuat kebijakan, sholat, puasa, berbuat baik sesama manusia, dan kegiatan-kegiatan lain yang merupakan sosial. Sebaliknya, tanpa ilmu, iman, amal, dan takwa seseorang dapat berperilaku yang tidak sesuai dengan akhlakul karimah, sebab ia lupa pada Allah yang telah menciptakannya. Keadaan demikian menunjukkan perlu adanya pembangunan iman untuk meningkatkan akhlak seseorang. B. Tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia ialah sikap seseorang yang dimana perbuatan sikap seseorang boleh jadi tidak digambarkan dalam perbuatan. Sikap seseorang boleh jadi tidak digambarkan dalam perbuatan atau tidak tercermin dalam perilaku sehari-hari, tetapi adanya kontradiksi antara sikap dan tingkah laku. Oleh karena itu, meskipun secara teoretis hal itu dipandang dari sudut ajaran Islam termasuk iman yang tipis. Untuk melatih akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari, ada contoh-contoh diterapkan sebagai berikut. 1. Akhlak yang berhubungan dengan Allah. 2. Akhlak yang terhadap diri sendiri. 3. Akhlak terhadap keluarga. 4. Akhlak terhadap masyarakat. 5. Akhlak terhadap lingkungan sekitarnya. C. Insting. Menurut bahasa etimologi, insting berarti kemampuan berbuat pada suatu tujuan yang dibawa sejak lahir, merupakan pemuasan nafsu, dorongan nafsu dan dorongan psikologis. Insting juga merupakan kesanggupan melakukan hal yang kompleks tanpa dilihat sebelumnya, terarah kepada suatu tujuan yang berarti bagi subjek tidak disadari langsung secara mekanis. Insting pada intinya ialah suatu kesanggupan untuk melakukan perbuatan yang tertuju kepada sesuatu pemuasan, dorongan nafsu atau dorongan yang telah dimiliki manusia maupun hewan sejak lahir. Insting merupakan sejumlah gerak energi dari semua insting. Insting merupakan keseluruhan dari energi dipergunakan oleh kepribadian. Insting lebih dari 4 pola khusus, yaitu sebagai berikut. 1. Sumber insting. Sumber insting berasal dari kondisi jasmania untuk melakukan kecenderungan lama-lama menjadi kebutuhan. 2. Tujuan insting. Tujuan insting ialah menghilangkan rangsangan untuk menghilangkan perasaan tidak enak yang timbul karena tekanan batin yang disebabkan oleh meningkatnya energi pada tubuh. 3. Objek insting. Objek insting merupakan segala aktivitas yang mengantar keinginan dan memilah-milah agar keinginannya dapat terpenuhi. 4. Gerak insting. Gerak insting tergantung kepada intensitas besar kecilnya kebutuhan. Ciri-ciri insting sebagai berikut. 1. Insting lebih majemuk dari refleks.
Gerak-gerak insting lebih kompleks daripada gerak-gerak refleks yang serba terikat dengan jenis perangsang. 2. Insting merupakan kemampuan untuk bergerak kepada suatu tujuan dengan tidak memerlukan latihan terlebih dahulu. 3. Insting merupakan pembawaan kemampuan alami yang dibawa sejak lahir. 4. Insting berjalan secara mekanis tanpa menggunakan kesadaran dan pertimbangan. 5. Insting dapat dilatih dan disesuaikan dengan keadaan-keadaan baru. 6. Insting berakar pada dorongan nafsu dan dorongan lain. 7. Insting pada hewan sejak lahir tetap tidak berubah. Gerak insting pada manusia berubah. Dalam ilmu akhlak, insting berarti akal pikiran. Akal dapat memperkuat akidah namun harus ditopengi ilmu, amal, dan takwa pada Allah. Allah memuliakan akal dijadikannya sebagai sarana tanggung jawab. Akal adalah jalinan pikir dan rasa yang menjadikan manusia berlaku, berbuat, membentuk masyarakat, dan membina kebudayaan. Akal menjadikan manusia sebagai orang mukmin, muslim, muttaqin, salihin. Agama itu akal, maka hanya dengan akallah dapat memahami Allah. Akal merupakan kunci memahami Islam. Yang terakhir yaitu lingkungan. Lingkungan ialah suatu yang melingkungi tubuh yang hidup. Lingkungan tumbuh-tumbuhan oleh adanya tanah dan udara. Lingkungan manusia ialah apa yang melingkunginya dari negeri, lautan, sungai, udara, dan bangsa. Lingkungan ada 2 macam, yaitu 1 lingkungan alam, 2 lingkungan pergaulan. Lingkungan alam telah menjadikan perhatian para ahli-ahli sejak zaman Plato sehingga sekarang ini, dengan memberi penjelasan dan sampai akhirnya membawa pengaruh. Ibnu Khaldun telah menulis dalam kitab pendahuluannya, maka tubuh yang hidup tumbuhnya bahkan hidupnya tergantung pada keadaan lingkungan yang ia hidup di dalamnya, maka tubuh yang hidup bila tidak disambung oleh lingkungan dengan kebutuhan yang cocok tentu berhenti tumbuhnya dan hidupnya tubuh itu mempengaruhi antara tubuh dan lingkungannya. Lingkungan yang kedua adalah lingkungan pergaulan. Ia mengandung susunan pergaulan yang meliputi manusia seperti rumah, sekolah, pekerjaan, pemerintah, syiar agama, ideal, keyakinan, pikiran, adat istiadat, pendapat umum, bahasa, kesusastraan, kesenian, pengertian, dan akhlak. Pendeknya, segala apa yang diperbuahkan oleh kemajuan manusia, lingkungan ini macamnya mempunyai pengaruh yang berlawanan, terkadang menguatkan hidup manusia dan meninggikannya, terkadang melemahkan atau mematikan manusia. Apabila tumbuh dalam lingkungan yang baik, terdiri dari rumah yang teratur, sekolah yang maju, dan kawan yang sopan. Banyak dari penyakit pergaulan akhlak yang timbul karena lingkungan. Karenanya pembunuh dan pemalas adalah karena tidak terdidik dalam rumah yang teratur dan sekolah yang baik. Mereka dilengahkan sehingga lingkungan dapat mempengaruhi dengan bekas yang sangat buruk. Walaupun bagaimana, terjadi perselisihan faham nyata bahwa lingkungan dan keturunan itu, kedua-duanya adalah 2 faktor yang membentuk tubuh, akal, dan akhlak. Kesimpulannya, dari penjelasan saya, setiap perilaku manusia didasarkan atas kehendak apa yang telah dilakukan oleh manusia, timbul dari kejiwaan. Walaupun panca indera kesulitan melihat pada dasar kejiwaan, namun dapat dilihat dari wujud kelakuan, maka setiap kelakuan pasti bersumber pada kejiwaan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.